bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini diberikan segala kemudahan urusannya, dilindungi dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kelancaran rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, menjadikan channel ini sarana edukasi, dedikasi seputar pengetahuan pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara cerdas, bijak, epik, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Dalam hidup ada masa di mana kamu lelah, bosan, dan ingin menyerah. Tapi yang harus kamu sadari, tidak ada jalan lain untuk meraih keberhasilan selain melewati yang namanya proses. Dan harus kamu tahu, hasil akhir bukan satu-satunya penentu, tetapi selalu bergerak maju. Itulah sebenarnya yang membentukmu. Sadarkah bahwa kamu sudah melangkah sejauh ini? Kuatkan pikiran, kuatkan hati, dan kuatkan iman kamu. Dan terus melangkah sampai kamu tiba di tujuan yang ingin kamu raih. Jangan mengganti dan meninggalkan apa yang kamu kerjakan saat ini, tapi besarkanlah tekad bahwa garis finish adalah harga mati. Jangan percaya keterbatasan, tapi besarkanlah harapan. Jangan berlarut dalam keraguan, tapi ciptakanlah kemauan. Jangan berserah kepada keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Dan akhirnya semua rasa lelah tidak lagi terasa, semua pengorbanan tidak sia-sia, semua kerja keras terbayar sudah. Juan Pablo. Banyak dari sobat pinjol lovers yang berkonsultasi kepada saya, mereka bukan memiliki hanya satu atau dua aplikasi legal yang menjadi rawatan mereka. Mereka sudah memiliki lebih dari 4 atau 5. Seharusnya mereka sudah bisa menjalankan online versus online. Tapi kenapa mereka bisa auto padahal rawatannya itu tanpa cacat? Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui ketika Anda memiliki sebuah fondasi rawatan legal. Pertama, Anda tidak mengetahui aplikasi legal yang memiliki jalur ilegal. Tugas kita adalah mengarahkan Anda dan membimbing Anda ketika Anda ada histori pembayaran di aplikasi legal yang memiliki jalur ilegal. Kita bisa turun di situ dengan menggunakan semua atribut yang Anda ACC di fondasi legal. Tidak tahu kondisi isi HP Anda, mana yang diperlukan aplikasi legal sehingga Anda bisa ACC, dan mana yang dibutuhkan aplikasi ilegal sehingga Anda bisa ACC. Anda jangan berpikiran, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, isi HP Anda adalah jaminan mereka untuk sebagai bahan pertimbangan agar Anda bisa approve di suatu pinjaman online. Ketika Anda turun di ilegal, Anda bisa mengkondisikan kontak Anda menjadi kontak fake. Tapi yang saya pertanyakan, apakah kontak fake Anda terkoneksifikasi WA 70%, dan apakah kontak fake Anda
ada orang-orang penting, misalkan anggota keluarga, rekan kerja Anda, dan lain-lain. Isi HP ini menentukan lolos ada tidaknya verifikasi Anda. Dan kontak fake bukan hanya asal. Kontak fake itu kita harus bangun dulu. Kita harus tahu validasinya seperti apa, aktif atau tidaknya, karena itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya mencomot kontak di orang terus Anda aplikasikan, bukan. Kontak fake ini harus benar-benar real, dan itu harus kita bangun. Dan jumlah kontak fake ini minimal harus di atas 500 dan tidak boleh di bawahnya. Inilah yang kita sebut sebagai sistem mereka. Kita akan melakukan percobaan untuk diri kita sendiri, atau Anda mengajukan tanpa mengetahui jalur, Anda mengajukan sendiri, sehingga Anda salah arah, Anda tidak tahu tujuannya kemana. Banyak dari kita yang menganggap kita merasa bisa dan kita mengetahui jalur, bukan. Atau Anda menjadi korban percobaan orang lain untuk jalurnya. Ketika Anda salah menentukan sebuah jalur, data Anda dipertaruhkan. Ketika Anda salah, data Anda menjadi rusak. Artinya data Anda akan autol, baik itu di ilegal maupun di legal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena motivasi Anda sudah ketahuan. Anda ingin mengemplang pinjaman online ilegal. Yang berikutnya, kita harus tahu sistem dan skema dari pinjol terupdate sekarang. Kalau kita ingin melamar di suatu perusahaan, bukan keinginan kita, tapi kita harus mempelajari apa spesifikasi dan ketentuannya dan persyaratannya. Ketika kita sudah melamar di pekerjaan, kita bisa diterima di suatu perusahaan tersebut. Sistem ini yang tidak selalu orang tahu, karena kita akan menggunakan sebuah metode natural tapi fake. Kita punya trik dan formula tersendiri untuk kita bisa men-settingkan kondisi isi HP Anda sesuai dengan standar kriteria kita, natural tapi fake. Ketika pondasi Anda belum memenuhi syarat dan standarisasi untuk minimal 4 aplikasi legal, Anda sudah mencoba turun ke ilegal. Alhasil, data Anda ditolak. Ketika Anda ditolak di ilegal 2 atau 3 APK, Anda meneruskan lagi untuk pengajuan ke ilegal. Seharusnya ketika Anda autol, hari itu sekitar 2 atau 3 APK ilegal, Anda wajib untuk break dan Anda wajib untuk evaluasi. Kenapa data saya ini autol? Apakah yang terjadi dengan kesalahan saya? Anda bisa putar video saya sebelumnya, atau Anda bisa ulangi video saya yang lalu-lalu. Ketika data Anda banyak autol di ilegal, data Anda menjadi rusak. Dan data Anda, saya yakin, pasti autol di mana-mana. Ataupun ketika Anda pengajuan sendiri ataupun direferensikan orang lain, Anda meneruskan aja tanpa Anda tidak tahu kompromi dan standarisasi dari sistem mereka. Oke, sampai ketemu di video saya berikutnya. Saya akan membahas seputar masalah pinjol ini, tentang setting HP ataupun dan lain-lain. Saya akan podcast
dengan narasumber yang sudah saya lepaskan dari pinjaman online ini. Kenapa channel ini saya bangun? Saya ingin Anda tidak seperti terjadi kasus-kasus yang di media sosial atau media elektronik tentang seorang guru di Malang dan seorang guru di Jawa Tengah yang harus membayar pinjol puluhan juta bahkan ratusan juta. Saya ingin Anda tidak terjadi seperti itu. Kalau Anda datang kepada kami berharap lumer, Anda salah besar. Anda bisa investasikan uang Anda ke hal-hal yang bermanfaat, tapi kami di sini membantu Anda, membimbing Anda, mengarahkan Anda untuk keluar dari masalah pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Dan jika Anda memiliki masalah seputar pinjaman online ataupun finansial yang lain, Anda bisa konsultasikan ke admin saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online dan finansial Anda kepada admin saya di bawah ini. Mudah-mudahan semua masalah finansial Anda maupun pinjaman online niscaya akan teratasi secara cerdas, epik, dan struktur. Kadang dalam hidup ini terasa sangat sulit. Nikmati semua proses perjalanan hidup Anda. Kadang hidup ini terasa pahit, tapi kadang juga terasa manis. Ada saat dimana kita bertahan, ada saat dimana kita berjuang. Dan pada akhirnya semua perjalanan kehidupan kita akan menjadi sebuah pengalaman manis. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.